Nah, Empo hari ini mau menceritakan tentang kisah satu keluarga yang dikutuk sama anak kecil berbaju merah. Hah? Kok bisa ya, Bor? Ceritanya pada tahun 1998 ada stasiun TV yang menghadirkan sebuah acara supranatural. Nah, itu tuh zaman dulu itu ada sebuah acara TV ya, Bor ya. Dia tuh menghadirkan cerita-cerita mistis atau pengalaman-pengalaman horor yang dialami sama para pengunjung, dan dia juga mempersilahkan para penontonnya untuk memberikan cerita atau pengalaman horor selama dalam maksudnya pengalaman horor yang dialami dia selama dia hidup, Bor. Salah satu penonton itu memberikan ceritanya atau pengalaman horornya. Dia menceritakan bahwa keluarganya itu terkena kutukan anak kecil berbaju merah. Juga memberikan rekamannya kepada hostnya itu kalau sekeluarganya itu lagi berlibur di Gunung Taichung, Bor. Seusai mereka berlibur di Gunung Taichung itu, mereka tuh mengalami hal yang lumayan aneh yang dipikirnya mereka itu hal biasa. Jadi sekeluarganya itu pulang liburan itu banyak yang meninggal, Bor. Jadi keluarga yang ikut liburan itu satu persatu meninggal dunia. Awalnya mereka nggak ada menaruh curiga gitu loh, karena yang menurut mereka ini udah takdir, udah jalannya mungkin ya, udah waktunya. Sampai akhirnya dia berinisiatif untuk melihat video karena udah kangen ya, Bor. Jadi hari itu tuh dia kangen banget sama keluarganya. Dia lihat lah tuh flashback video-videonya. Nah, pas lagi ngeliat dia videonya, kok dia ngeliat ada sosok anak kecil di belakang barisan rombongan keluarganya itu yang dia nggak kenal. Bahkan dia sempat menanyakan ke salah satu keluarganya, lu kenal nggak sama anak kecil? Nah, keluarganya itu keluarga yang ikut rombongannya masih hidup itu bilang, enggak, gue gak kenal. Akhirnya dia membuka file-file foto liburan waktu di Gunung Taichung. Dia ngeliat nih semua orang yang semua keluarganya yang meninggal itu, di fotonya itu semua giginya itu keluar taring, Bor. Jadi giginya itu bertaring. Bikin dia herannya adalah foto-foto yang giginya bertaring itu orang-orang yang udah pada meninggal, Bor. Tapi yang lainnya nggak bertaring. Jadi orang yang dia lihat giginya bertaring itu foto-foto orang yang udah pada meninggal, Bor. Penonton ini menunjukkan rekamannya juga, foto-fotonya juga, sampai akhirnya dianalisa lah sama salah satu cenayang, istilahnya ya kayak orang pintar kalau kata bahasa kita. Dia melihat anak kecil itu sebenarnya bukan anak kecil, melainkan wanita tua, Bor. Mereka penasaran nih, Bor. Dia datengin lah tuh ke gunung itu. Nah, dia bertemu sama anak-anak yang pada main bola, Bor. Dia tanya, pernah nggak lu lihat, istilah kasar gitu ya, Bor ya, lu lihat nih anak kecil di daerah sini? Terus mereka bilang, iya pernah, saya pernah main sama anak kecil, tapi nggak tahu nih anak kecil asal-muasalnya dari mana, Bor. Sampai akhirnya dia juga mewawancarai sang supir, cerita yang suka lalu lalang daerah situ. Dia bilang, si supir juga bilang, saya pernah ngeliat anak kecil itu nyebrang. Sampai akhirnya mobil saya rem, terus saya turun. Pas saya turun itu anak kagak ada, Bor. Masa lalu juga terdapat insiden menghilangnya sekelompok pemuda di pegunungan kota Hualien. Pada saat dicari nggak ketemu tuh mereka, Bor. Yang ditemuin cuma barang-barangnya aja. Barang-barangnya itu ditemukan di sepanjang jalan pada saat mereka cari sekelompok pemuda ini, Bor. 10 tahun kemudian ada seorang pria yang lagi foto di gunung itu di pinggir tebing. Dia foto lah, pas lagi ngeliat hasil fotonya, dia lihat ada sosok pria di belakangnya dia. Padahal dia meyakini di situ cuma ada dia dan sama yang motoin itu, Bor. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, salah satu orang tua dari sekelompok pemuda itu meyakini bahwa yang ada di dalam foto itu adalah anaknya, Bor. Nah, kenapa dia bilang itu anaknya? Karena dia yakin anaknya itu pernah pakai baju yang sama yang ada di dalam foto itu, Bor. Dan dia juga yakin bahwa anaknya itu sebenarnya itu hilang karena disembunyikan sama makhluk halus atau sama setan, Bor. Akhirnya semua orang berpikir anak kecil berbaju merah itu adalah anak terkutuk. Nah, sebagian warga atau masyarakat Taiwan akhirnya berkeyakinan anak kecil berbaju merah itu adalah anak terkutuk. Dan kalau lo mengambil video atau foto di daerah gunung itu, muncullah sosok tuh anak kecil itu, lo bakalan sial. Sampai akhirnya di tahun 2005 diputuskan bahwa anak kecil berbaju merah itu adalah sebenarnya manusia sungguhan. Nah, foto-foto yang bertaring itu adalah resolusi foto di zaman itu yang belum bagus, Bor. Istilahnya itu pengaruh dari resolusi aja. Tapi herannya kan yang ngeluarin istilahnya foto yang bertaring itu adalah orang-orang yang udah pada meninggal, Bor. Nah, itulah yang bikin curiga si salah satu keluarganya itu, Bor. Aku nunjukin ya videonya ke kalian bahwa nggak sengaja ada salah satu keluarganya yang
mengabadikan atau mendokumentasikan kegiatan liburan mereka. Nah, kalian lihat ya, di sini ada beberapa orang yang sedang memperhatikan atau berbalik arah gitu ya, Bor ya. Kayak melihat sesuatu, tapi mereka juga nggak menyadari ada anak kecil di belakangnya. Tapi anak kecil itu lambat laun tuh kayak mendekat gitu loh ke arah mereka. Ada beberapa orang menyimpulkan bahwa ini sebenarnya cerita cuma settingan, Bor, untuk menaikkan salah satu stasiun TV tersebut, Bor. Waduh, ini cerita hoax. Tapi nggak tahu ya, dibalik benar atau nggak cerita ini kan hanya sebuah cerita. Anggaplah ini hanya sebuah cerita ya, Bor ya. Nah, di tahun 2015 akhirnya cerita anak berbaju warna merah ini diangkat menjadi sebuah film horor, Bor. Nah, film horornya itu berjudul The Tag Along, kisah tentang anak berbaju warna merah yang bernama Kok Hian yang menyebabkan orang hilang di dalam hutan. Sampai akhirnya beberapa fakta-fakta ini muncul ya, Bor ya. Sang supir yang bertemu sama anak kecil berbaju warna merah ini juga mengalami kesialan, Bor. Dia dipecat dari perusahaannya dan dia diceraikan sama sang istri. Dan kejadian lagi, Bor. Jadi saat unit produksi memasang kamera untuk merekam anak kecil itu, tiba-tiba hujan, angin, petir menghampiri mereka. Nah, mereka meyakini bahwa anak kecil ini marah, Bor, karena mereka ini mau merekam kegiatan anak kecil itu, Bor. Sampai akhirnya hal mengerikan itu terjadi pada salah satu manajer unit produksi yang bertanggung jawab pada pengeditan video tersebut. Jadi dia mengalami hal-hal buruk, Bor. Manajernya itu bersaksi bahwa aku melihat tubuh anak kecil itu dari kecil sampai besar dan dia terbang lalu keluar, Bor, dari layar. Wah, ini mah versi Sadako, Bor, keluar dari layar. Aduh. Cerita tentang anak kecil berbaju merah. Nah, semoga kalian suka ya, Bor. Suka jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, Bor. Dan thank you for watching and see you next video. Bye bye.